Bisakah Karimun Wagon R dipasang turbo? Semua mobil bisa dipasang turbo kalau lu paksa ya. Nanaoki, Karimun New Estilo tahun 2010. Sudah gura, turun tangki bensin, filter bensin, sensor busi baru, ganti oli. Tapi kadang RPM drop ke 5000. RPM drop ke 5000. Oke. Transmisi AGS itu bisa di remap enggak? Cari bengkel mobil yang tepat, ayo ke dokter mobil aja. Jujur, cepat dan juga lengkap, ayo ke dokter mobil aja. Kualitas yang terbaik, harga juga bersahabat. Percayalah, di dokter mobil pasti beres. Hai lovers, balik lagi dengan channel Dokter Mobil. Kali ini saya lagi ada di Domo Bandung ya, Soekarno-Hatta. Lagi dapat pertanyaan stabil untuk Suzuki Karimun. Genio Black, Karimun Estilo tahun 2007 pakai oli kompresor apa baiknya? Oli kompresor yang cocok yaitu PAG 46 ya kan, jangan mau dikasih RL 68 ya kan. Sutikno Marsono, Karimun kotak setelah dipanasin RPM kok naik terus ya sampai 2000, kenapa ya? Itu idle sensornya itu bermasalah atau kotor itu ya, jadi itu boleh dibongkar bersihin. Kalau masih nggak mau juga ya berarti dia harus diganti. Lat Gaming, Karimun sudah stop produksi, Suzuki bilang spare part bakalan ada terus sampai 10 tahun ke depan. Gimana nasib spare partnya setelah 10 tahun? Apakah banyak kanibal atau kesamaan dengan mobil lain? Oke, biasanya mobil yang discontinue itu akan menjadi mobil kanibal ya kan, atau ya tapi balik lagi sih, di luar negeri biasanya spare part masih ada ya kan, jadi sebenarnya sih lu 10 tahun lagi juga masih bisa, dan lebih dari 10 tahun biasanya sih mobil lu udah lu jual sih Pak. Dan memang biasanya kalau mobil discontinue itu memang nasibnya spare partnya akan susah sih. Lu harus nyetok spare part yang fast moving kayak misalnya kampas rem, kampas kopling, master rem, master kopling, itu harus lu stok semua sih, karena itu akan menjadi scarce dan biasanya harganya mahal atau biasanya menjadi susah di procure gitu loh. Cuman balik lagi sih, nggak bakal mati total lah ya. 10 tahun itu jangka waktu yang lama sih. So yes, itu 10 tahun itu masih ada 10 tahun ke depan itu partsnya ya. Berarti kan abis itu dia stop produksi, baru masih ada spare partnya lagi gitu loh. Otomotif 46, bos mau tanya, mau meminang Karimun Wagon R, rencana mau ganti oli bulan-bulan ini. Pengguna terakhir olinya pakai Delta. Wow, sarannya saya lanjut pakai Delta atau ya saran buat mobil lainnya atau pakai yang lain. Oke, oli merek apa aja ya, yang penting sesuai spek dan pastikan oli yang lu masukin itu asli ya kan. Karena kalau misalkan lu dapat oli palsu itu hasilnya parah. Satu, dua, sesuai speknya dia aja. Misalkan 530 ya lu isi 530. Dia saranin fully sintetik ya lu isi fully sintetik gitu loh. Dan jangan lupa ya, pastikan gunakan engine flush karena ini kan mobil baru ya, dan nggak hanya oli mesin doang loh ya. Dia punya oli transmisi, dia punya oli kompresor, dia punya coolant, dia punya minyak rem, itu lu ganti semua. Oli mesin dan oli transmisi untuk Karimun Estilo 2011 apa yang bagus, yang sesuai sama speknya dia? Kalau gua sih oli mesin gua isi 530 aja, oli transmisi sesuai spek harusnya sih udah oke ya itu ya. Dede Yusuf, masalah Karimun Wagon, misalkan kita ditanyakan pakai gigi 2 di gas suka ada suara dret-dret gitu, emang biasa kalau jalan lurus kadang-kadang nggak oke. Kalau ada suara grek-grek ya berarti itu kan koplingnya slip ya gitu loh. Nah, kopling slip itu Anda bisa tambahkan pedal gasnya, lu bisa injak lebih dalam, atau ya itu sih biasanya slip gara-gara kempas koplingnya udah mau habis, itu juga bisa lo ganti. Aufa Rahman, Karimun Estilo tahun 2010 pas mau mulai jalan bergetar keras banget kayak gempa sampai mesin mau mati, itu kenapa ya? Nah, kalau pas mau jalan bergetar keras banget itu kan berarti energinya drop tuh. Nah, energi drop lo harus cek tuh dari mana. Apa bisa jadi dia pengapian tidak sempurna, pincang, engine mounting karena dia bergeraknya terlalu keras. Terus biasanya sih lu cek semua sih satu-satu sih, itu nggak bisa didiagnosis hanya dari cerita doang sih. Kita harus bawa mobilnya ke sini dan kita lihat itu mobil kenapa. Bintang, kemarin mobil Karimun saya lewatin banjir, habis itu AC mobil saya menjadi tidak dingin. Kira-kira apa penyebabnya? Kalau lu lewatin banjir sih biasanya ada yang konslet sih bro ya. Jadi maksudnya lu bawa ke bengkel, kita cek dulu yang konslet di mana. Bisakah Karimun Wagon R dipasang turbo? Semua mobil bisa dipasang turbo kalau lu paksa ya. Tapi saya tidak sarankan. Mendingan lu beli mobil turbo second. Nanaoki, Karimun New Estilo tahun 2010. Sudah gura, turun tangki bensin, filter bensin, sensor busi baru, ganti oli. Tapi kadang RPM drop ke 5000. RPM drop ke 5000. Oke. Atau di tanjakan tenaga suka hilang, tapi kalau di jalan datar tenaganya gede. Kira-kira apa ya? Bisa dicek pengapian dan bisa dicek jalur coil ya kan. Ini yang saya lihat bensin-bensinan semua baru, cuman coilnya nggak dicek kan. Nah, biasanya ketika dia akan drop atau hilang begitu, itu biasanya sih coil sih sama si pompa bensin. Ini kan tadi kan dibersihin semua, cuman kan pompa bensinnya nggak dicek nih ya. Nah, pompa bensin itu harus dicek. Dia kalau nyala ya nyala, cuman kan kadang-kadang dia nyala dari gelembung-gelembungnya tuh. Nah, ketika ada gelembungnya, itu tetap harus diganti gitu loh. Arfandi Dahlan, oli yang cocok untuk Karimun Wagon R tahun 2015 apa? Kalau dari saran dari beres, No Way 20.
apa cocok dipakai 530? Sebenarnya yang penting oli itu cocok. 0W20 dikasih karena encer supaya mobil lu tuh lebih tenaganya lebih kencang gitu loh. Tapi suara mesin jadi berisik, 2 penguapan jadi tinggi. Kalau saya sih sesaranin lu pakai 530 aja, walau suaranya lebih anteng dan tenaga nggak beda signifikan sih. Andri Nugroho, gak ada hubungannya sama AC, tapi kalau Karimun otak 2005 dipstick olinya copot yang ujungnya besi itu bahaya nggak ke mesin? Yes. Dipstick oli tidak boleh copot dengan sendirinya ya, saya kasih tahu ya. Dipstick oli kalau copot dengan sendirinya itu artinya blow by gasnya terlalu banyak, atau berarti si ring pistonnya itu atau silinder linernya ada yang lecet, makanya sampai bisa terlepas sendiri. Seharusnya dipstick oli mesin ketika lu colokin dia rapat gitu loh dan nggak bisa lepas. Kalau sampai lepas sendiri, lu boleh cek kompresi sih itu sih. Transmisi AGS itu bisa di remap enggak? Transmisinya tidak bisa di remap. Mobilnya, gue belum pernah sih nge-remap Karimun Wagon R ya. Cuman kalau dari sisi ECU sih, ECU-nya terdaftar gitu loh. Gue udah lihat ECU-nya terdaftar, cuman gue belum pernah aja emang nge-remap Karimun Wagon R gitu loh. Tapi ya, harusnya kalau ECU-nya terdaftar bisa sih kita oprek-oprek sedikit. Joker aja lah, Karimun 2012 manual. Ada yang bilang kalau oli diesel bagus untuk mobil bensin. Karena bikin dalaman lebih bersih. Kira-kira efek jangka panjangnya saya pakai 10-40. Oke, no ya, oli bensin tetap bensin, oli diesel tetap diesel. Lu mau bersihin dalamannya, lu pakai engine flush namanya. Jangan lu pakai oli diesel. Kenapa? Oli diesel itu lebih banyak deterjennya, makanya kenapa dibilang sama orang lebih bersih. Tetapi oli diesel pada dasarnya itu lebih kental, dan ketika lu masukin di mobil bensin itu sebenarnya tenaga lu loss banyak dan mesin lu itu menjadi over sih sebenarnya sih. Dan biasanya ya ketika begitu ya dia suhunya juga naik, makanya lebih ya kurang bagus gitu loh. Makanya kalau saran gua lu isi yang 530 aja cukup untuk bensin gitu loh, atau yang multi, kan oli ada yang multi tuh, ada yang bensin dan diesel. Nah lu pakai yang itu aja, jangan pakai oli khusus diesel. Aduh, kadang-kadang orang Indonesia terlalu pintar sih. Odi Sandi, maaf ya tanya kenapa mobil Suzuki Karimun tahun 2002 manual takometernya kok nggak nyala? Kenapa? Oh ya gampang, itu artinya takometernya mati. Takometernya mati ya dibawa ke tukang servis, Pak. Kita ada kok di Dokter Mobil Kalimalang, bisa tuh servis speedometer. Armando Erbana, punya Karimun Estilo 2010, mesinnya bunyi grog-grog. Kenapa ya? Saya punya bengkel di Surabaya, ada di Lontar dan di Ngagel. Kalau punya kenalan nggak usah, Anda search aja Dokter Mobil Ngagel dan Dokter Mobil Lontar itu ada. Boleh kesana dulu, bunyi grog-grognya bisa dicek. Cuman kalau udah bunyi grog-grog sih biasanya ada yang diturunin itu mesinnya. Oke, sekian dulu penjelasan dari saya Dokter Mobil. Thanks. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube kami. Thanks.